Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat semua, khususnya di dalam menyusun SKP Guru periode Juli-Desember tahun 2021 menggunakan metode inisiasi atau metode dasar, dilengkapi dengan 15 format berbasis Excel. Tentu di sini saya sudah pandu disertai dengan contoh bagaimana penjabaran mutu, membagi peran, rencana SKP, keterkaitan SKP dengan angka kredit, review SKP, penetapan SKP, kemudian rencana aksi, pendokumentasian kinerja, pengukuran rencana aksi, hasil pengukuran kinerja, dan juga pengajuan ide baru, sampai kepada penilaian SKP, penilaian perilaku kerja, dan yang terakhir itu adalah bagaimana melakukan integrasi hasil kinerja guru. Tentu ini adalah bagian kedua yang akan saya pandu, khususnya di dalam menetapkan SKP guru yang akan saya pandu secara detail. Nah, saya mulai dengan SKP mengacu pada sistem manajemen kinerja, maka tentu diawali dengan tahapan bagaimana satuan pendidikan melakukan penjabaran mutu sekolah melalui direct cascading, yang tentunya diawali dengan konsep bahwa pencapaian mutu di sekolah itu adalah merupakan potret terwujudnya visi dan misi sekolah yang ditandai dengan pemenuhan SNP melalui penjabaran deskripsi, sasaran, dan juga indikator kinerja yang jelas dan dapat dibagi berdasarkan aspek kualitas, kuantitas, dan waktu. Nah, direct cascading ini karena di sekolah itu sudah ada mutu yang dijabarkan dan yang ditetapkan di dalam bentuk deskripsi, sehingga ini penting untuk diketahui semua pihak yang terlibat di dalam pemenuhan mutu di sekolah, maka mulai dari peran wakil kepala sekolah, kepala lab, program keahlian atau koordinator, dan juga tentunya di ujungnya itu adalah guru, maka penting sekolah membedakan ketika di jenjang SMA peran siapa saja yang akan diberikan pemenuhan mutu itu untuk menjadi bagian penting. Maka disinilah alur dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian juga kepala lab sampai kepada koordinator dan guru. Nah, tentu ini akan berbeda kalau di jenjang SMK yang mulai ada wakil kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan ketua bidang keahlian, ketua program keahlian, sampai kepala bengkel, dan nanti di ujungnya akan ada koordinator dan guru. Maka bagaimana penjabaran mutu ini menjadi sesuatu yang penting untuk bagaimana sekolah menetapkan mutu pembelajaran itu. Kalau kita bisa pandu di sini, ini ada 3 aspek yang penting, mulai dari perencanaan pembelajaran, yaitu sekolah mengupdate kurikulum sebagai standar isi, guru-guru menganalisis KD prasyarat esensial dan juga KD kecakapan hidup, sekolah menetapkan format RPP disusun sesuai dengan pesan KD, tujuan dan juga kegiatan, termasuk di dalamnya di sana adalah langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran yang dipilih, serta bagaimana penilaian yang dilakukan itu sesuai dengan pesan KD. Nah, tentu di tahap selama pembelajaran, bagaimana guru menghadirkan inovasi pembelajaran, menghadirkan ide baru melalui inisiatif kerja untuk meningkatkan mutu sekolah, sampai kepada siswa aktif melakukan perancangan penemuan sesuai dengan model pembelajaran untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga sekolah, dan tentu akan berdampak pada masyarakat lingkungan sekitarnya. Nah, tentu di berikutnya adalah di ketiga, bagaimana penilaian itu dilakukan sesuai dengan KD, dengan konsepnya adalah guru-guru terampil menyusun soal sesuai pengembangan KD penalaran C4, C5, dan C6. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana kepala sekolah dan pengawas ini benar-benar melakukan supervisi melalui
telaah RPP dan juga kunjungan kelas kepada guru-guru. Nah, di berikutnya ketika penjabaran mutu sekolah mengacu Renstra dan juga RKT yang sudah dijabarkan secara detail sesuai dengan peran masing-masing wakil kepala sekolah, kepala lab dan juga koordinator yang ada di sekolah. Nah, tentu 15 format inilah yang akan saya ambil untuk dijadikan penetapan SKP yang saya bagi menjadi 3, ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian, mulai dari bagaimana penjabaran mutu sekolah mengacu Renstra dan RKT, membagi peran melalui direct cascading, melalui outcome antara, rencana sasaran kinerja pegawai pada format SKP, sampai di dalamnya di sana ada rencana kinerja aspek individu, indikator kinerja individu, dan juga target, sampai kepada keterkaitan SKP guru dengan angka kredit, verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit, sampai review yang dilaksanakan oleh pejabat penilai, dan diakhiri dengan penetapan SKP oleh pejabat penilai kinerja. Maka poin 1 sampai 7 inilah masuk ke dalam perencanaan. Kemudian di dalam pelaksanaan SKP itu mulai dari nomor 8 sampai dengan nomor 12, yaitu rencana aksi atau inisiatif strategis itu bagaimana dilaksanakan, kemudian pendokumentasian kinerja yang sudah dilakukan, pengukuran terhadap rencana aksi sampai kepada hasil pengukuran kinerja guru, termasuk juga pengajuan ide baru yang dihasilkan oleh guru, sampai kepada di tahap penilaian itu ada 3, penilaian SKP guru, penilaian perilaku, sampai kepada bagaimana mengintegrasikan hasil penilaian kinerja itu. Nah, tentu di semua ini adalah di sini sudah saya pertegas, ada 7 tahapan di perencanaan, ada 5 tahapan di pelaksanaan, sampai kepada 3 aspek yang di penilaian itu merupakan sesuatu yang penting. Sampai di tahapan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan kinerja, khususnya pada SKP yang sudah ditetapkan itu, tentu akan meliputi tahap pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, sehingga di tahun 2021 pemantauan dan pembinaan kinerja ini nanti akan bisa dioptimalkan di SKP sepanjang tahun 2022. Nah, oleh sebab itu alurnya di sini bagaimana tahapan itu, khususnya dari rencana kinerja pada SKP, rencana aksi, indikator rencana aksi, sampai target pencapaian, dan ini akan semua dilakukan dokumentasi secara periodik, bisa juga secara harian, mingguan, dan bulanan, bahkan triwulan sampai kepada semesteran, karena memang di tahun 2021 ini bagaimana SKP itu dibagi menjadi 2 tahapan itu yang menjadi penting. Nah, sehingga dilanjutkan dengan bagaimana pengukuran SKP dan perilaku kerja itu menjadi sesuatu yang akan difokuskan. Pengukuran SKP dan perilaku kerja pada periode Juli sampai dengan Desember, menghitung capaian indikator kinerja individu yang akan dibandingkan sebagai indikator kinerja yang sudah dihasilkan, yaitu bagaimana capaian indikator kinerja itu yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga dari situ nanti akan kita dapatkan capaian IKI, indikator kinerja individu itu sangat baik, itu sudah lebih atau sama dengan 101%, baik itu mencapai 100%, 80 sampai dengan 99% itu cukup, dan 60 sampai dengan 79 itu adalah kurang. Nah, tentu di tahap selanjutnya adalah bagaimana pengukuran kinerja itu dilakukan terhadap SKP dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP sesuai dengan perencanaan kinerja, yang tentu di sini level perilaku kerjanya itu dibagi menjadi guru pertama itu 2 sampai 3 target yang harus dipenuhi, sedangkan guru muda itu 3 sampai 4, guru media itu adalah 4 sampai 5, dan guru utama itu ada 6. Nah, di berikutnya saya akan pandu sahabat guru hebat semua dengan format aplikasi yang sudah saya pandu, yaitu
format Excelnya juga mulai dari perencanaannya ada 7, kemudian di pelaksanaan ada 5, dan di penilaian itu ada 3. Nah, tentu seperti biasa, sahabat guru hebat tinggal menginput data nama guru. Di sebelah kiri itu ada NIP, kemudian ada identitas yang lainnya. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan pejabat penilai. Ini langsung, yaitu adalah kepala sekolahnya. Kemudian ada atasan pejabat penilai, itu terkait dengan kepala bidang pembinaan persekolahan masing-masing. Nah, saya mulai dengan di sini adalah alur dari sistem manajemen kinerja PNS yang tertuang di dalam SKP. Itu ada 2. Yang pertama adalah SKP periode, kalau kita hitung tanggalnya dari 3 Januari sampai dengan 30 Juni 2021, itu mengikuti format yang lama. Nah, kemudian yang baru ini adalah mengikuti format SKP 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021, itu mengikuti format yang baru yang saya sudah bagi menjadi ada 15 format ya. Yang terakhir di sini adalah integrasi hasil penilaian. Nah, ini sudah dibagi. Perencanaannya ada 7, penjabaran mutu sekolah, kemudian membagi peran, rencana kinerja, dan juga sampai kepada penetapan SKP yang tanggal-tanggalnya juga sudah saya atur. Begitu juga di pelaksanaan SKP-nya, mulai dari rencana aksi, pemenuhan dokumen pendokumentasian, sampai kepada pengukuran kinerja, hasil pengukuran dan pengajuan ide, dan terakhir di situ adalah nanti di penilaian. Nah, tentu di sini saya sudah coba pandu bagaimana penjabaran mutu pada satuan pendidikan itu tentu adalah dimulai dengan target yang sudah ditetapkan. Di sini saya coba kembangkan mulai dari terwujudnya warga sekolah berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Nah, ini tentu nanti tergantung dari visi misi sekolah sahabat guru hebat semuanya, dan ini seperti apa yang akan dirumuskan. Nah, di sini saya jabarkan ada indikator kinerja individunya, itu mulai dari tim pengembang kurikulum mengupdate dokumen 1 KTSP, khususnya sekolah memenuhi standar isi pencapaian SNP-nya. Kemudian di sini yang nomor 2 itu untuk berkarakter, terwujudnya minimal 80% siswa bertoleransi dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Kemudian meningkatnya 80% juga siswa memiliki budaya dan tanggung jawab dalam menata parkir kendaraan di sekolah. Ini juga sesuatu yang penting di karakter. Sampai kepada terwujudnya minimal 80% guru-guru itu disiplin memulai dan mengakhiri pembelajaran, sampai ke RPP inovatifnya. Nah, di berikutnya yang kedua adalah sekolah telah menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi mengacu pada rapor mutu. Nah, ini juga penting, bagaimana pembelajaran telah dilaksanakan guru-guru itu melalui inovasi dan berbasis teknologi, sampai kepada soal-soal berbasis penalaran itu telah dilaksanakan oleh guru-guru pengampu, khususnya terkait dengan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir yang saya kembangkan di sini adalah bagaimana supervisi guru telah dilaksanakan oleh pengawas pembina dan juga kepala sekolah. Nah, tentu ini semua adalah tergantung dari kesepakatan penjabaran, karena terkait dengan penjabaran mutu sekolah mengacu Renstra dan RKT, ini tentu nanti akan bisa dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, di berikutnya khusus untuk membagi peran. Nah, ini formatnya juga sudah disediakan. Bagaimana format matriks pembagian peran dan hasil itu, khususnya peran kepala sekolah. Keberhasilan di sini adalah untuk bagaimana outcome antara itu yang harus dimunculkan, sampai kepada peran wakil kepala sekolah, peran kepala lab, dan juga koordinator guru, sampai kepada tenaga administrasinya. Ini semuanya tentu akan menjadi sesuatu yang penting yang harus dirumuskan bersama. Kemudian baru akan kita munculkan di rencana kinerjanya. Bagaimana rencana kinerja itu
akan dimulai dengan ada kinerja utama dari guru, kemudian nanti di terakhir itu ada kinerja tambahan. Ya, ini sudah berhasil kita pandu, kita berikan contoh. Nah, kemudian saya coba kembali lagi ke menu, bagaimana keterkaitan AK. Ini juga angka kreditnya juga sudah kita coba pandu. Nah, ini semua penanggalan itu masih dibuat sampai dengan 1 Juli 2021 karena ini masih merupakan tahapan awal. Nah, kemudian sampai mulai dari verifikasi angka kredit, ya, diverifikasi, maka ini tentu akan diberikan waktu. Nah, verifikasinya ini seperti ini, kepala sekolah dan tim itu akan melakukan verifikasi sampai penetapannya tentu akan diberikan waktu kurang lebih 1 bulan. Di 27 Juli itu sudah mulai ditetapkan paling lambat di akhir bulan Juli. Nah, kemudian setelah itu berakhir, dilakukan verifikasi, kemudian review, baru dilanjutkan dengan akan dilakukannya penetapan bahwa SKP yang sudah disusun ini siap untuk dilaksanakan. Maka di sini ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja dan juga oleh guru yang bersangkutan bahwa ini akan dicapai selama beberapa bulan ke depan untuk dilaksanakan sebagai tahapan pelaksanaan pembelajaran setelah dilakukan penetapan SKP. Nah, dimulai yang pertama itu ada rencana aksi. Rencana aksinya itu adalah tentu bagaimana penjabaran dari indikator yang sudah ditetapkan itu betul-betul harus dilaksanakan sampai kepada pendokumentasiannya, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran kinerja. Nah, ini juga penting dilakukan. Dan yang terakhir di situ adalah sebelum pengajuan ide, hasil pengukurannya, lalu sampai nanti ke pengajuan ide. Nah, di pengajuan ide ini tentu tanggalnya itu adalah sudah mulai dilakukan di Januari juga, itu sudah boleh dilakukan karena itu sudah akhir ya pengajuan ide sampai kepada ini hasil pengukuran ya. Ini semuanya adalah boleh dilakukan di paling lambat itu di Januari ya, 10 Januari paling lambat ya. Nah, lalu setelah itu selesai maka dilanjutkan dengan penilaian SKP, itu juga tanggalnya akan dilakukan di Januari di Januari oleh kepala sekolah. Nah, itu sudah dilakukan. Lalu sampai kepada penilaian perilakunya juga demikian, nanti akan dilakukan di Januari. Bagaimana orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen kerjasama dan kepemimpinan, itu semuanya dilakukan di awal Januari. Nah, yang terakhir itu adalah integrasi hasil penilaian kinerja, itu akan dilaksanakan Februari ya. Di sini saya ganti dulu. Ini adalah integrasi ya. Ini belum diganti. Saya ganti dengan integrasi hasil penilaian kinerja, hasil penilaian kinerja. Nah, ini di aturan itu dilaksanakan tanggal 2 Februari 2022 untuk benar-benar hasilnya itu adalah bagaimana nanti SKP periode Januari-Juni, kemudian ditambah dengan Juli Desember, khususnya nanti akan menentukan karena ini penilaiannya masih dilakukan oleh atasan, maka persentasenya akan nanti dihitung 70% dari rata-rata nilai SKP dan juga nilai dari kinerja PNS-nya. Nah, tentu ini keduanya akan merupakan perpaduan antara nilai SKP dan juga nilai dari kinerja PNS yang tentunya di periode SKP periode 3 Januari sampai Juni tentu akan dilakukan konversi terlebih dahulu, khususnya akan mengikuti konversi dari penilaian
periode Desember ya, sehingga nanti akan mengikuti konsep sangat baik itu berada di rentang lebih dari 101, kemudian baik itu 100%, dan juga cukup itu berada di 80 sampai dengan 99% dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu untuk sahabat guru hebat semuanya. Terima kasih.